Mungkin beberapa hal yang akan kita sampaikan adalah yang pertama adalah mengenai metode terkait pelaksanaan pembangunan untuk menara 99 hari, 99 meter. Alhamdulillah untuk pekerjaan struktur utama kita selesaikan 31 hari menuju topping off. Ada beberapa poin selain metode proses dan video akan kita eh, sampaikan untuk dipaparkan. Suara saya jelas nggak, Mbak Amel? Jelas, Pak, jelas. Ya, Jelas, Pak, jelas. sinyalnya kurang bagus. Jadi studi kasus Pak, Bapak-Bapak dan Ibu dan teman-teman adik-adik. Jadi kita ini 31 hari menuju topping off dengan zero incident. Alhamdulillah tercapai. Mungkin poin-poin yang akan kita sampaikan ini data profil saya dan sudah disampaikan dari Mbak Amel. Saya masuk di Adikarya itu dari tahun 2003. Awal karir saya adalah menjadi asisten surveyor yang dalam karir saya sudah sekarang menjadi project manager di PT Adikarya. Beberapa poin yang akan kita sampaikan terkait metode ya ini saya mengarah terkait metode dan pengendalian mengenai keselamatan kerja. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah pendahuluan. Ini pendahuluan terdiri dari dua, adalah data umum project, set management, dan berikutnya terkait metode kerja. Ini ada template pekerjaan, ini sebagai dasar untuk pengendalian waktu, untuk progres pekerjaan dan metode kerja. Yang ketiga adalah QHSE perform. Ini yang akan kita sampaikan adalah terkait perencanaan K3L, implementasi K3L. Yang terakhir adalah foto dokumentasi waktu pelaksanaan dari proses nol sampai dengan pekerjaan struktur itu selesai. Untuk data umum project ini kita membangun menara dengan ketinggian 99 meter dengan konstruksi strukturnya untuk fondasi bawahnya kita menggunakan fondasi raft atau istilahnya raft foundation dengan dimensi 14,5 meter kali 17 meter dengan ketebalan fondasi di 2 meter. Material yang kita gunakan adalah beton dengan mutu adalah FC 35 megapascal Pascal dengan besi beton di atas diameter 10 dengan FY-nya di 420 megapascal. Untuk pekerjaan struktur atas, kita menggunakan struktur solid ya, core wall keliling, di mana di dalam core wall itu ada struktur balok dan plat. Adapun beton dan baja tulangan juga sama dengan untuk pekerjaan fondasi dan yang terakhir itu adalah konstruksi baja dan kualitas baja ini untuk struktur di dalamnya. Jadi menara ini dibangun di dalamnya ini ada perlantai yang menjoin ke bangunan utamanya masjid, di mana perlantainya ini digunakan sebagai tempat wudhu untuk connect ke masjid. Untuk yang sisi atas di story 7 ke atas ini ada tangga ya, tangga baja yang menuju ke city view, city view di story 15. Ya, ini digunakan untuk melihat kota Medan lah, dan sekitarnya. Di mana proyek ini direncanakan untuk Masjid Agung Medan ini nanti ada dua menara. Ini baru satu menara yang tingginya 99 meter, ketinggian 109 meter. Jadi yang akan dibangun kembali itu dua kali ketinggian menara saat ini.
Ini terkait letak, kita harus bisa mitigasi lokasi proyek kita di mana dan potensi resikonya seperti apa. Jadi kita harus eh, memahami di mana proyek. Setelah kita mitigasi lokasi di mana, kita mulai melakukan pemetaan, membuat set manajemen dan set lalu lintas atau traffic lalu lintas untuk menghindari potensi-potensi resiko pada saat pelaksanaan maupun kelancaran pada saat supply material. Ini untuk pengaturan, jadi kita juga mitigasi terkait pengaturan sirkulasi kendaraan masuk maupun keluar proyek. Ini bertujuan supaya pada saat pelaksanaan pekerjaan terkait suplai material maupun eh, stakeholder yang melintasi dalam kondisi lancar dan aman. Itu adalah tujuan dari perencanaan set management. Dan kita juga implementasikan 3D-nya terkait lokasi atau set management penyusunan di area project. Mengingat lokasi atau bangunan ini sangat berdekatan dengan jalan utama. Memang penuh tantangan dan risiko, di mana jarak dari bangunan utama ke jalan utama ini kurang lebih hampir 10 sampai 15 meter. Sangat dekat dan sangat berisiko manajemennya. Ini untuk lokasinya memang cukup sempit. Nah, pada saat sebelum pelaksanaan, selain kita mitigasi atau terkait set management untuk keselamatan, kita juga harus bisa mengendalikan waktu. Jadi sebelum pelaksanaan kita mulai, kita harus bisa membuat perencanaan terkait waktu. Jadi kita di awal kita harus buat eh, template untuk pengendalian waktu pelaksanaan. Setelah setelah template kita buat, kita harus membuat evaluasi seperti apa rencana sama realisasi day by day terkait hasil produksi pengecoran untuk core wall, di mana hari kerja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pengecoran core wall sampai dengan topping off kita hanya butuh 31 hari kerja. Nah, ini beberapa metode. Jadi kita visualisasi terkait beberapa metode. Jadi ini tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan adalah pemasangan. Ini adalah sistem slip form. Slip form ini adalah teknologi dari Austria dan kita ada pemasangan railing safety untuk terkait keamanan pada saat nanti di pelaksanaan pekerjaan. Dan ini adalah tahapan-tahapan metode yang sebelah kiri adalah pemasangan tiang hos winch adalah untuk alat transportasi untuk mengirim material dari bawah sampai ke atas. Ini yang tengah adalah proses pengecoran, pengecoran korwel, di mana pada saat di 0 sampai 20 meter kita masih menggunakan mobil kren, terus sebelah kanan ini adalah proses penuangan beton atau saple. Jadi kita menggunakan talang, mengingat area kerja kita sempit. Jadi kita harus mematangkan terkait metode itu. Oh, dan untuk memastikan join beton yang lama dengan yang baru, kita harus bersihkan permukaan beton yang lama dari beton-beton yang
lemah kita bersihkan sampai benar-benar bersih, baru kita lakukan eh, pembersihan dan penutupan casting. Untuk pengendalian ketegangan atau verticality supaya karena ini bangunannya vertikal supaya tidak terjadi miring atau ketidaksesuaian maka kita memasang tiga laser untuk monitoring terkait verticality itu bangunan menara. Nah, ini mulai proses install girder ini kita menggunakan girder untuk as begestingnya eh Cornwall. Ini menggunakan sistem slip form. Nah, ini sudah mulai proses proses instalasi besi. Jadi besi ini sebelum kita tutup dengan begesting, kita harus memastikan pemasangan besinya sudah sesuai dengan eh, perencanaan. Nah, ini kita cek satu-satu dan ini mulai proses pemasangan begesting. Ini rangka. Ini ada yang dipasang sekarang adalah untuk dudukan begesting, di mana Yuke ini adalah sebagai penumpang dari jacking begesting keliling untuk Cornwall. Ini prosesnya, ini untuk view proses. Jadi tahapannya kita pasang centerlink terkait begesting Cornwall itu. Yang sebelah kanan bawah ini adalah nanti jadi platform platform untuk pekerja untuk instalasi besi maupun pengecoran. Ini untuk 3D-nya, visualisasinya setelah jadi. Ini untuk top deck-nya, top deck. Ini top deck ini adalah area kerja untuk supply beton dan supply besi beton. Untuk working deck, nah nanti detailnya juga ada setelah ini. Ini adalah untuk area pekerjaan instalasi besi dan untuk finishing hasil pengecoran dinding itu sendiri. Nah, ini detailnya ini sebelah kiri adalah 3D-nya, sebelah kanan adalah aktual proses pelaksanaan di lapangan. Nah, ini untuk proses instalasi working deck-nya juga sama. Ini juga instalasi untuk working deck-nya juga. Ini untuk menggunakan kayu dengan tebal 2 in. Ini untuk area working deck sisi dalam. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini yang sisi atas. Ini adalah contohnya dari bucket cor ini nanti naik ke atas, setelah ke atas ditarik dengan wheel sampai atas dituanglah ke working deck. Di sini nanti ada talang yang akan mengisi ke dinding backcasting atau dinding sleeve form. Untuk yang sisi atas ini adalah working deck untuk instalasi besi beton di sini. Dan untuk pemadatan vibrator, inilah area untuk working deck sisi pembesian. Untuk working deck yang di bawah ini adalah untuk finishing dari hasil pengecoran. Ini ada working deck-nya ada 2. Ini
Di atas juga ada rest area buat istirahat. Nah, ini untuk pendetailan terkait sistem sleep foam. Nah, ini area walking deck, pemasangan safety net. Ini mungkin kita sampaikan juga terkait metode pengecoran. Jadi kita pengecoran ini dilakukan bertahap. Jadi per layer itu kita ngecornya adalah per 25 cm. Setelah 25 cm setting, dicor lagi 25 cm di atasnya, di atasnya. Setelah mendapatkan 1 meter di awal, nanti setelah yang level A ini sudah setting, ini akan jackingnya di 25 cm. Jadi jackingnya dari sleeve foam ini begesting adalah per 25 cm. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Jadi pengecoran pertama, dilanjutkan pengecoran kedua, dilanjutkan pengecoran ketiga, dilanjutkan pengecoran keempat, dilanjutkan pengecoran kelima. Jadi keempat masuk kelima ini jacking jalan, keenam jalan, dan seterusnya. Seperti itu untuk metode visualisasi terkait proses atau tahapan dari pengecoran. Ini proses tahapan untuk flow pengecoran. Nah, ini untuk sistem jacking. Ah, mungkin teman-teman atau adik-adik, kenapa itu jacking? Apakah mutu betonnya itu sudah mampu menahan begesting? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya sampaikan, jadi jacking ini di dalamnya jacking ini ada namanya terot, adalah besi padu ya. Jadi besi padu ini adalah penumpang dari begesting sleeveform itu sendiri. Jadi semua beban begesting working deck adalah menumpu di eh, terot ini besi. Dan terot besi ini itu menumpu sampai dengan pondasi. Jadi pada saat jacking ini akan nyambung terus. Jadi secara struktur beton yang kita cor itu hanya menahan beban dia sendiri. Beban beton, bukan terbebani dari begesting itu. Nah, jadi kenapa bisa kita lakukan per 25 cm jackingnya, tidak menunggu umur beton, hanya menunggu setting baru bisa kita lakukan jacking. Nah, ini jadi di menara ini karena bentuknya tidak simetris, ada perubahan dari diameter 10 menuju ke diameter 7 meter, terakhir ke 3,5. Maka ada hidrolik yang horizontal. Ini horizontal yang menarik begesting masuk ke arah sisi dalam. Nah, inilah kelebihan dari sistem sleeve form. Jadi tidak sistem manual. Kalau manual mungkin menara ini dikerjakan bisa 1 tahun baru selesai. Dan itu juga berpotensi resiko cukup besar. Nah, kelebihan dari sleeve form tidak perlu bongkar pasang begesting. Nah, ini untuk proses finishing. Jadi pada saat jacking per 25 cm, ini ada tim yang standby dari sisi luar dinding maupun sisi dalam. Ini mulai finishing, ya kan. Jadi pada saat jacking naik ini sudah kondisinya bagus, sudah mulus, siap ekspos. Dan di sisi ini juga dilakukan kuring untuk mengurangi penyusutan dari itu beton sendiri yang mengakibatkan crack atau retak. Nah, ini untuk terkait tenaga kerja. Jadi gunakan 2 shift kerja karena pekerjaan ini kita lakukan 24 jam non-stop.
Nah, ini untuk tenaga kerja dari bawah kita ada 100 orang, terus menuju di Melai, korwelnya mengecil atau diameternya mengecil, otomatis pekerjanya akan berkurang karena area kerjanya sudah di menyempit. Sebelum masuk ke USA, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Kenapa harus kita memperhatikan terkait keselamatan kerja? Karena proyek ini memang sangat-sangat berisiko, baik itu pekerja maupun stakeholder yang melintasi di jalan. Karena radiusnya cukup dekat dan tidak ideal sebenarnya kalau kita bangun dekat kota. Maka kita harus bisa mitigasi suatu resiko. Maka kita buat perencanaan terkait GWS ini. Ini untuk struktur organisasi kita di proyek, kita dibantu ada 3. Nah, inilah mitigasi terkait kesiapan tanggap darurat. Kita buat planningnya dulu untuk mitigasi potensi-potensi resiko. Dan kita juga ada struktur P2K3, ini yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, di mana tim-tim ini adalah yang punya sertifikat terkait keselamatan pekerjaan. Yang berkompeten lah, kurang lebih seperti itu. Harus mengikuti aturan-aturan terkait perundang-undangan yang mengatur terhadap keselamatan kerja. Inilah aturan-aturan undang-undang yang kita gunakan. Dan kita juga mitigasi resiko, di mana resiko ini kita masukkan di iradisi dan CSA. Jadi sebelum pelaksanaan pekerjaan, kita harus bisa mitigasi resiko. Tujuannya apa? Adalah untuk minimalisasi atau mengurangi resiko yang akan terjadi, mengeliminasi. Nah, inilah adalah form-form yang kita lakukan untuk mitigasi suatu resiko. Ini resiko besar, kecil, atau sedang. Di program kita juga lakukan ini tiap hari, tiap minggu, supaya target dari QIC adalah zero incident. Dan untuk memastikan program kerja di K3L juga jalan. Nah, ini untuk tiap pekerjaan kita juga ada namanya izin kerja atau permit. Ini ada permit. Jadi sebelum melakukan pekerjaan juga ada permit dan dilampiri JSA. Lembur ini juga kita lakukan izin kerja juga untuk memastikan lembur ini apa yang dikerjakan, siapa aja yang kerja, dan potensi resikonya apa. Nah, ini juga kita melaporkan atau mengajukan izin kerja untuk memastikan pekerjaan itu selamat atau lancar sesuai target. Dan kita juga dalam saat pelaksanaan juga bekerja sama, baik dari instansi kepolisian, BPJS, rumah sakit, dan dinas kebakaran. Dan pekerjaan ini juga untuk dipastikan juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin terhadap pekerja yang ada di lokasi. Ini juga ada MOU kerjasama pihak rumah sakit. Inilah kegiatan-kegiatan kita juga ada safety induction. Jadi safety induction adalah tenaga baru maupun tamu yang baru pertama kali masuk di project, kita lakukan safety induction.
Tujuannya apa? Untuk mensosialisasi, menginfokan potensi-potensi bahaya, risiko yang ada di lingkungan kerja. Karena proyek A dan proyek B, waktu juga akan membedakan potensi bahaya atau risiko. Jadi kita jelaskan supaya pekerja yang baru masuk maupun tamu sudah tahu risiko. Apa yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ini adalah mengenai sosialisasi. Nah, untuk mengimplementasikan K3L kita juga melakukan namanya safety meeting. Ini tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan rencana ke depan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul saat bekerja. Istilah lainnya adalah mitigasi potensi-potensi risiko dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang kedua adalah sosialisasi terhadap bahaya dan risiko di tempat kerja. Nah, ini juga kita lakukan juga safety morning talk dan toolbox meeting. Selain kita lakukan di kantor, kita juga mengimplementasikan di lapangan. Untuk apa? Untuk mengingatkan pekerja untuk bekerja selamat, biar berperilaku baik. Karena mengingat kecelakaan pekerjaan itu tidak hitungan jam, menit, detik, tapi persekian detik bisa menjadi kecelakaan pekerjaan. Nah, ini adalah terkait memastikan atau safety patrol ya. Jadi safety patrol ini proyek kita juga lakukan untuk memastikan program-program kita jalan. Nah, ini untuk akses. Nah, ini kita biasa untuk kita project-project di pabrik. Ini kita jarang menggunakan safety net double cover. Kenapa ini harus menggunakan double cover? Karena sekeliling kawasan dari pembangunan menara ini adalah daerah-daerah apa padat lah, padat aktivitas. Ya, jadi kita memang harus cover karena potensi jatuh batu kecil atau kerikil ini bisa sampai ke sisi jalan yang dapat mencederai pemakai jalan maupun pejalan kaki. Jadi kita betul-betul memastikan protek ini benar-benar bagus. Nah, ini untuk proses-proses terkait pengendalian safety-nya. Ya, ini juga mengingat menara ini kan tinggi ya. Jadi untuk penanganan potensi dari sambaran petir, jadi kita juga memasang penangkal petir untuk eh, safety teman-teman kerja yang di area. Nah, ini juga dalam pelaksanaan kita sediakan tenaga pendukung khusus untuk tim penyelamat pekerjaan ketinggian. Ini vertical rescue. Tujuannya apa? Bila ada pekerja di atas pingsan atau alat pengangkut tenaga ke atas trouble, maka untuk evakuasi tenaga kerja dari atas ke bawah bisa menggunakan vertical rescue. Ini yang kita siapkan kondisi aman. Dan ini juga ada statement terkait kepatuhan mengimplementasikan program K3L dan ini untuk proses rutin pengecekan mesin wind dan seling bekerja dengan baik.
dan kita pastikan juga panel listrik dan arus listrik. Nah, untuk memastikan pekerja atau tenaga kita kerja dalam kondisi aman, ini kita juga melakukan pengukuran terkait lingkungan. Ini juga rutin kita lakukan tiap maksimal tiap 1 minggu sekali kita lakukan pengecekan. Perfect, ya artinya sudah melakukan proses kalibrasi. Jadi apa yang kita kerjakan, output atau hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Kan mutu. Nah, jadi sebelah kanan ini sebelum melakukan pengecoran, pasti perlu dilakukan pengecoran. Selain ada tim rescue di dalam ini untuk pada saat emergensi. Misalkan alat angkut rusak trouble ini bisa pekerja yang kondisi fit bisa untuk evakuasi. Dan untuk memastikan juga kita cek rutin tiap pagi kait kondisi teman-teman pekerja dalam kondisi sehat. Dan ini juga kita melakukan fit test memastikan tenaga kerja ini kondisi sehat prima. Untuk ngecek ini ngantuk atau kondisi kurang sehat akan kelihatan akan jatuh. Mengingat pekerjaan ini kan pekerjaan yang sangat berisiko tinggi. Nah, ini untuk proses pembersihan sampah ini adalah bucket yang sebelah kanan adalah bucket untuk suplai material di proses pembersihan. Kenapa proyek itu harus bersih? Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, itu kalau bersih, membersihkan ini apa nggak rugi bayari orang? Kadang begitu. Karena kebersihan ini adalah bagian dari keselamatan kerja. Contoh, ada besi menghalangi di jalan. Pada saat kita jalan ke sandung, kita jatuh depan ada besi nancep bisa kena tubuh kita. Itulah bagian dari potensi-potensi resiko jika area kerja itu tidak bersih maupun tidak rapi. Mungkin sebelum mungkin itu yang paparan, mungkin ini akan saya sampaikan video ya, video terkait ada 2 video. Yang pertama adalah video tahapan proses awal pekerjaan pondasi sampai dengan pengecoran sampai dengan topping off. Yang video kedua adalah mengenai bagaimana pengendalian kita terhadap kelurusan atau verticality bangunan itu sendiri.
ada proses eh, ada proses pekerjaan working day, pemasangan pompa hidrolik. Proses pengeboran. Agak terganggu ini sinyalnya. Putus-putus ya Mbak, yang saya. Kok di dalam. Checking horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi anugerah pada kami. Hari ini Putus-putus ya, ada videonya ya. Sabtu 20 Mei 2023, tepatnya pukul 6 pagi tadi, Adikarya telah menyelesaikan pengecoran korwal menara dengan tinggi 99 meter pada Masjid Agung Medan dengan aman, selamat. Putus-putus ya, Mbak Mel ya. Domu kami bisa menyelesaikan. Enggak Pak, suaranya nggak putus, tapi videonya memang macet-macet gitu Pak. Menyelesaikan yang lebih baik ya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Adikarya luar biasa. Boleh. Ini ngeprinnya mana? Yang verticality, yang verticality dari videonya
datang di proyek pembangunan menara 99 meter Masjid Agung Medan. Pada video ini, kita akan mengetahui bagaimana penerapan sistem verticality yang ada di pekerjaan menara setinggi 99 meter Masjid Agung Medan. Definisi verticality adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan pengecoran pada core wall menara 99 meter secara vertikal dalam keadaan lurus atau tidak miring, dengan bantuan peralatan khusus yakni alat laser. Metode kerja verticality terbagi atas persiapan dan maintenance. Untuk persiapan dimulai dari setting out titik koordinat. Pada tahap awal ini akan dilakukan penentuan koordinat sebelum perakitan slipform dengan tujuan menentukan letak 12 titik yoke slipform untuk peletakan kaki girder. Pemasangan girder. Setelah mengetahui posisi 12 titik yoke, selanjutnya kita akan meletakkan girder di atasnya. Pemasangan girder ini akan menjadi tempat diletakkannya papan koordinat laser untuk acuan verticality slipform. Terkait penerapan sistem verticality, peralatan yang harus disiapkan pada pekerjaan ini berupa kotak penyimpanan laser, alat laser, dan papan koordinat. Pemasangan papan koordinat. Saat pemasangan girder, akan diletakkannya papan koordinat pada girder terpilih sebagai kontrol verticality selama proses pengecoran. Untuk pekerjaan menara 99 meter, dibutuhkan 3 girder untuk dipasang papan koordinat pada masing-masing girder. Penentuan titik laser. Menyesuaikan pemasangan papan koordinat, maka pekerjaan core wall hanya dipasang 3 laser. Pembagian 3 titik ini dilakukan setiap 120 derajat dari as tengah menara 99 meter. Posisi laser berada di bawah papan koordinat dan tidak berpindah atau tetap dari awal pekerjaan pengecoran hingga selesai pengecoran. Maintenance verticality. Pemantauan titik laser dilakukan setiap kali sebelum melakukan jacking. Hal ini bertujuan untuk menjaga verticality bangunan. Jika ditemukan titik laser bergeser dari as koordinat, maka akan disesuaikan melalui sling yang terhubung ke yoke. Saat perpindahan diameter, bagian yoke extension outside akan bergerak ke arah dalam menyesuaikan diameter pengecilan core wall. Sedangkan kaki girder tempat papan koordinat laser tetap dengan panjang tersebut, sehingga posisi laser tetap sama. Saya datang ke bagian komen semua. Demikian penjelasan metode sistem verticality menara 99 meter Masjid Agung Medan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selamat datang di Oke, terima kasih. Nah, udah Mbak ya. Oke, terima kasih. Itu paparan terkait metode pelaksanaan pengecoran menara di 99 meter.